Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, dimanapun berada, kembali lagi dengan kami di Bacarito Pengawasan Bawaslu Padang Pariaman. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan Ketua Bawaslu Padang Pariaman yang insya Allah akan berbagi cerita dengan kita, tentunya buat menjadi pedoman bagi teman-teman dan sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Selamat datang Bang Azwar. Ya, sama-sama Ari. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah, sehat selalu, berkat doa kita bersama. Berkat doa kita bersama. Di tengah kesibukan hari ini Bang? Seperti biasa, ketemu kesibukan aktivitas kita di Bawaslu dalam pasca pemilu dan pilkada, dan kesibukan lainnya tentu tidak tidak perlu bisa kita sampaikan, kita paparkan gitu. Baik Bang Azwar, ya. Sadar atau tidak sadar sekarang sudah di tahun 2025. Ya. Bicara tentang pemilu dan pilkada yang berlalu di 2024 yang selesai dengan dilantiknya Bupati Padang Pariaman pada bulan Februari kalau tidak salah. Ya Bang ya. Banyak teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu kita di manapun berada hari ini bertanya, penyelenggara pemilu ini hari ini seperti apa porsinya? Ya, makasih Ari. Dan pertama tentu kita di Bawaslu juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Pertama, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah berlalu ini berjalan aman dan sesuai dengan tujuan kita, tujuan masyarakat kita aman dan terkendali, dan tidak ada gangguan-gangguan hal-hal yang dapat mengakibatkan sebuah proses pemilu itu bergulir ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Dan tentu kita berharap di proses-proses seperti ini yang ada di Padang Pariaman tentu ke depan itu lebih baik lagi terhadap pengawasan kita, dan tentu kalau kita lihat proses pengawasan kita di tahun-tahun yang lalu itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tentu ada beberapa evaluasi dan tentu untuk lebih mematangkan untuk pemilu yang akan datang. Nah, dalam hal ini tentu untuk di Padang Pariaman proses demokrasi itu sudah sangat dipahami oleh tingkat masyarakat, dan hal ini dibuktikan bahwa di pilkada itu berproses dan berjalan dengan baik dan diterima seluruhnya oleh masyarakat Padang Pariaman, termasuk para kandidat-kandidat yang berkompetisi, dan alhamdulillah itu menerima hasil pilkada. Itu adalah sebuah kesuksesan untuk penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Ya. Baik Pak Ketua, hari ini ya kita pahami bahwasanya selain daripada Bapak Azwar Mardin selaku Ketua Bawaslu, beliau juga membidangi bidang sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi. Itu yang bisa kita gambarkan hari ini. Kira-kira Pak Azwar, apa saja yang hari ini, atau bicara kita tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, kira-kira apa yang dihadapi oleh divisi SDMO data dan informasi ini melihat atau merefleksi ke belakang terhadap pemilu dan pemilihan ini? Itu kalau kita melihat yang dihadapi Bawaslu, artinya sebenarnya proses yang kita lalui itu tentu ada tantangan tersendiri bagi kita di Bawaslu. Yang pertama adalah tantangan terhadap SDM kita, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat nagari. Nah, SDM itu apa saja? Tentu ada jumlah personil serta kapasitas yang kita miliki, serta dan bentuk waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu adalah salah satu tantangan yang mungkin menjadi evaluasi atau lebih baik ke depannya. Tentu meningkatkan SDM kita, sumber daya manusia kita di tingkat kecamatan maupun tingkat negara ini perlu kita tingkatkan. Karena tidak semua
petugas petugas pengawas kita baik di kecamatan maupun sampai ke tingkat negara itu yang berlatar belakangi di bidang hukum, atau yang ada juga SDM kita yang belum mempunyai kapasitas tentang pengetahuan kepemiluan. Tentu itu menjadi sebuah PR kita juga di Bawaslu untuk lebih baik ke depan, bagaimana nanti menempatkan orang-orang dan petugas-petugas kita itu berlatar belakang dan mengetahui kepemiluan. Ya, sama yang kita hadapi seperti ini, Pak Ketua. Ya. Mengingat pembentukan pengawas TPS itu hanya 1 bulan menjelang pemungutan suara itu dilaksanakan. Tapi merujuk juga kita dengan keadaan beberapa wilayah kita. Di saat kita menuntut hal itu dengan begitu ketat, tentu yang akan terlibat untuk menjadi penyelenggara pemilu atau pengawas ini tentu tidak akan banyak. Sedangkan kita sadar di pemilu kemarin aja kita butuh pengawas itu hampir 1.300 orang. Betul. Dan kemudian di pilkada kita butuh 800 sampai 900 pengawas TPS. Kalau dengan tuntutan seperti yang Bapak Ketua sampaikan, tentu itu hal yang sangat sulit. Sehingga hari ini Bawaslu pun hadir dari hari ini untuk berbicara bagaimana pemilu ini ke depannya sebagai penunjuk arah atau sebagai panduan untuk teman-teman kita yang nantinya akan berniat menjadi penyelenggara pemilu. Salah satunya podcast ini. Salah satunya kita manfaatkan itu adalah satu media-media yang hari ini, baik itu media website kita, melalui media-media sosial kita di Bawaslu itu kita mencoba hari ini pengetahuan tentang kepemiluan itu membiasakan bahwa kepada seluruh baik itu mantan penyelenggara maupun yang akan nanti untuk ikut sebagai penyelenggara itu kita sudah mengetahui. Artinya tugas kita di Bawaslu pada hari ini adalah bagaimana mensosialisasikan pengetahuan tentang kepemiluan ini bisa berlanjut terus, tidak hanya menunggu tahapan saja. Sebelumnya kan tidak, ketika penyelenggaraan pesta demokrasi atau pemilu itu saya sukses juga kegiatan. Kita berharap tidak. Tetap pendidikan pengetahuan dengan pemiluan baik itu bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat itu tetap harus kita lakukan. Dan kita berharap nanti di tahun 2025 ini kita berharap juga bagaimana ini pendidikan karakter tentang kepemiluan dan demokrasi ini terus ada di Bawaslu. Karena Bawaslu ini adalah tidak hanya sebagai pengawasan, juga bagian dari edukasi kepada masyarakat dan bagi generasi-generasi muda penerus Bawaslu ini nanti ke depan sebagai garda terdepan dalam mengawasi demokrasi ini. Baik, Pak Ketua, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Bagaimana Bawaslu merespon perubahan regulasi yang begitu cepat? Sadar atau tidak sadar kita hari ini regulasi ini di saat tahapan berjalan, regulasi juga berubah. Kira-kira bagaimana respon daripada Bawaslu untuk menyikapi perubahan regulasi, terutama terhadap sumber daya manusia ini? Nah, ini tentu menjadi sebuah kendala juga, karena di dalam tahapan berjalan, karena terjadi perubahan di tengah jalan regulasi oleh pusat, ini menjadi sebuah tantangan juga. Nah, itu makanya saya katakan bahwa kita harus memiliki SDM yang mumpuni terhadap pengetahuan kepemiluan, baik itu hukum dan sosial lainnya. Karena kita tidak bisa pikir juga, karena produk hukum ini tentu kebaikan juga dengan perkembangan demokrasi yang ke depan. Artinya pemilu yang lalu dan pemilu ke depan itu pasti ada perubahan regulasi pengawasan. Nah, tentu ini kita berharap agar nanti juga regulasi ini juga tidak berubah dalam seketika. Tentu sudah Bawaslu baik itu KPU di pusat bersama pemerintah ini harus mematangkan betul bagaimana nanti sebuah teknis dan yang krusial itu tidak bisa berubah lagi. Tapi tentu tidak bisa kita, pastikan, karena sebuah regulasi ini tergantung
perkembangan masanya. Iya. Nah, tentu kesiapan kawan-kawan kita itu di Bawaslu dan Pamacam ini sudah harus siap. Nah, bagaimana caranya mengatasi adalah tentu kita harus banyak mengadakan pelatihan dan lokakarya eh, terhadap sebuah perubahan tadi. Nah, kita berharap tentu ini juga dapat juga direspon oleh kawan-kawan kita nanti di tingkat kecamatan, bagaimana sebuah proses perubahan regulasi ini jangan dijadikan sebagai penghalang bagi tugas mereka. Karena kan ada juga itu ada yang lebih senior yang Iya. tahun-tahun sebelum pemilu lalu seperti ini, kok sekarang berubah? Tidak, karena sebuah perubahan jalannya demokrasi itu pasti ada perubahan tergantung zamannya. Nah, kita yang namanya produk hukum dan sebuah regulasi itu kita sebagai lembaga vertikal harus siap untuk melaksanakan sebuah perubahan itu nanti dibarengi dengan bagaimana mengemas sebuah konsep pelatihan dan memberikan pemahaman kepada jajaran-jajaran kita di tingkat akhir sampai ke tingkat kecamatan bisa memahami. Tentu dengan kata kunci adalah orang-orang yang ada di negari dan di kecamatan itu melalui rekrutmennya adalah orang-orang betul-betul memiliki sumber daya manusia yang handal dalam membaca sebuah regulasi. Iya. Seperti ini gambarannya Pak Ketua. Kemarin sadar atau tidak sadar kita di 2019 itu syarat untuk menjadi PTPS itu 25 tahun. Betul. Kemudian di 2024 ini baik pemilu dan pilkada itu secara perekrutan itu sudah turun di umur 21 tahun. Tidak bisa jadi ini di tahun ke depan syarat untuk menjadi pengawas TPS ini bisa jadi lebih turun nih Pak Ketua. Atau bisa jadi naik juga. Mengingat kondisi situasi lapangan. Baik Pak Ketua. Selanjutnya seperti ini Pak Ketua. Kira-kira mengingat apa yang Bapak Ketua sampaikan tadi, inovasi baik melalui media sosial ini yang kemudian menjadi jembatan antara Bawaslu hari ini kepada masyarakat, kira-kira inovasi dalam pengelolaan informasi ini apalagi yang akan diinovasikan oleh Bawaslu Padang Pariaman ini sehingga tidak hanya di setahun atau 2 tahun menjelang pemilu saja kemudian Bawaslu terlihat. Kemudian apa inovasi-inovasi yang akan dilakukan mulai dari hari ini sehingga pendidikan tentang penyelenggaraan pemilu ini tidak terhenti di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Yang perlu dilakukan inovasi adalah cara pendekatan. Cara pendekatan dalam menjalankan tugas pengawasan kepada masyarakat. Karena yang namanya pengawasan tentu yang diawasi tentu tidak akan nyaman terhadap yang mengawasi. Itu pasti itu alam menentukan itu hukumnya. Nah, artinya bagaimana pendekatan pengawasan pemilu ini tentu kita rubah caranya, polanya, karena sesuai dengan kultur atau budaya yang ada di daerah kita Padang Pariaman. Dan tentu bagaimana apa yang saya katakan budaya Padang Pariaman, tentu cara pengawasan ini lebih efektif itu Padang Pariaman itu terkenal dengan orangnya palapau atau pakadai. Nah, maka lebih cara pengawasan partisipatif yang harus kita lakukan kepada masyarakat itu harus melalui di mana pertemuan-pertemuan masyarakat itu berada di situ. Sama tempat keramaian, tempat kedai, dan tidak hanya sosialisasi edukasi politik dan serta pengawasan partisipatif itu tidak lakukan hanya berbentuk acara kita undang orang satu persatu, tidak hanya harus itu secara formal, namun secara non formalnya bagaimana pertemuan langsung dengan seluruh masyarakat. Ketika masyarakat mulai hari ini Bawaslu harus mempunyai program bagaimana mengkampanyekan pengawasan partisipatif itu. Apa sih partisipatif? Nah, ini tugasnya nanti pengawas partisipatif juga ini. Nah, tentu kita lembaga Bawaslu menyiapkan bagaimana masyarakat ini mengenal Bawaslu itu tidak hanya ketika pemilu dimulai, tapi kebalikannya, ketika pemilu akan dimulai itu mulai hari ini Bawaslu harus terjun ke masyarakat, ke tingkat masyarakat, ke tingkat pemerintahan bawah. Apa itu pemerintahan bawah? Adalah di tingkat kepala desa dan nagari. Nah, selama ini
Nah, selama ini sebagai polisi kita bahwa pemerintahan terendah Bawaslu belum menyentuh. Ini adalah sebuah suara dari tingkat desa itu, karena pengawas kita ada satu desa itu atau satu negara itu satu pengawas Satu ya. orang. Nah, dibandingkan dengan lembaga kita yang saudara kandung kita KPU itu satu negara itu berapa? 3 orang. 3 orang. Belum sebagai sekretariatnya ada 2 ya. Iya. Ada 5 dia di tingkat negara. Dia mengenal, dia berorganisasi dengan pemerintahan negara. Nah, hari ini kemarin kita hanya 1 orang, cuman ada juga itu kepala desa yang tidak mengenal pengawas kita. Ini menjadi catatan kita juga ke depan hari. Dan kita berharap ini tentu ini juga regulasi juga kita rubah. Apakah nanti pengawas di tingkat negara kita itu ditambah juga atau di, 1 orang sekarang nanti sudah menjadi 3 orang. Nah, agar karena melihat kondisi wilayah nagari atau desa itu sangat luas. Iya. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah edukasi di tingkat masyarakat itu perlu perbanyak petugas-petugas kita di Bawaslu. Sebelum tahapan ini banyak pertemuan dan acara-acara dengan stakeholder, dengan eksternal kita. Perlu kita kembangan sayap bagaimana menggaungkan pengawasan partisipatif ini dengan masyarakat. Salah satunya nanti saya juga menginginkan bercerita juga bahwa sebelum pemilu digelar ini ada juga kan waktu dekat ini pemilihan wali nagari itu kepala desa di Padang Pariaman. Bagaimana nanti Bawaslu bisa hadir juga di sana? Artinya adalah nanti apakah menjalin kerjasama, bagaimana Bawaslu ikut dalam demokrasi yang ada di tingkat desa. Minimal dengan ikutnya Bawaslu di tingkat desa itu sudah bagian dari partisipatif dari membangkitkan semangat demokrasi itu, semangat pengawasan di tingkat desa itu. Nah, artinya Bawaslu itu tidak hanya dikenal dengan pemilihan umum saja, namun pilkada, pemilihan kepala desa atau wali nagari, Bawaslu juga ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan. Mudah-mudahan ini Padang Pariaman bisa disambut baik oleh pemerintahan daerah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi memang saya lihat tidak 1 tahun lagi Pak Ketua. Iya, kita akan menghadapi pemilihan kepala desa. Tapi memang secara regulasi Bawaslu tidak terlibat. Tapi mungkin memberikan inovasi. Dengan apakah memberikan pengetahuan, apa efeknya jika terjadi pelanggaran, kemudian apa yang dihasilkan jika di tengah masyarakat melakukan pemilihannya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara moral tidak bisa kita terima. Dan seperti itu Pak Ketua. Mungkin terakhir ini Pak Ketua, kira-kira statement Pak Ketua ini terhadap menghadapi melihat pemilu dan pemilihan ke belakang, kemudian menghadapi pemilu yang akan datang. Kita minta statement dari Pak Ketua ini. Berkaitan dengan kegiatan pemilu dan pilkada yang sudah kita lalui adalah sama-sama sebuah kegiatan tentang demokrasi. Di 2 pemilu ini kita melihat ada beberapa perbedaan metode. Yang pertama bersifat nasional, yang kedua bersifat lokal. Nah, tentu kita masih gencar melakukan bahwa politik uang dan atau money politik itu sangat berbahaya, dan ini akan mempengaruhi keinginan pilih orang itu, menentukan pilihan terhadap orang yang akan memberi mereka uang atau barang yang akan dijanjikan. Ini sangat berbahaya. Saya berharap kepada seluruh stakeholder di dan Padang Pariaman, termasuk di tingkat desa, bagaimana ini kita gaungkan bahwa money politik dan atau politik uang itu sangat berbahaya. Dan juga kita berharap bagaimana nanti pengawasan partisipatif itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan, mengingat kita di Padang Pariaman itu sangat kental dengan budayanya, dan tentu banyak bisa kita manfaatkan pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat
atau nenek mama atau tokoh adat yang bisa kita jadikan salah satu garda di depan dalam menyampaikan fungsi pengawasan partisipatif ini. Karena pengawasan di tingkat pemilu tidak bisa kita lakukan tanpa kita barengi dengan kerjasama yang baik di seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan seluruh masyarakat itu sendiri. Kita berharap kepada seluruh jajaran Bawaslu, baik itu yang head of nantinya di tingkat kecamatan dan nagari, adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni terhadap pemilu yang akan berlangsung di tahun 2029 nanti ke depan. Dan kita berharap tentu Bawaslu tetap hadir. Nah, sebelum 2009, bagaimana ini Bawaslu ini terus menggaungkan pengawasan partisipatif, bahaya politik uang, hoax dan lain-lainnya, dan kampanye hitam dan bentuk lainnya itu sangat berbahaya terhadap perkembangan masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Azwar atas informasi dan diskusinya pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberi pengaruh tengah masyarakat, kemudian menunjukkan bahwasanya Bawaslu sampai hari ini masih memberikan pembelajaran untuk menghadapi pemilu dan pemilihan yang akan datang kita laksanakan. Terima kasih Bang Azwar. Sama-sama hari waktunya. Baik, pada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat Baca Itu Pengawasan dimanapun berada, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.